Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Ilian E. Di video kali ini aku akan membahas tentang salah satu requestan juga, yaitu tentang misteri. Salah satu misteri yang paling besar di dunia, yaitu misteri tentang hilangnya kota Atlantis. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, make sure kalian sudah klik tombol like di bawah dan juga klik tombol subscribe bagi yang belum, dan juga nyalain notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari aku. Oke. Jadi apa sih kota Atlantis itu? Atlantis berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti Pulau Atlas. Pulau Atlas sendiri adalah pulau yang sangat legendaris yang pernah disebutkan oleh Plato dalam bukunya yang berjudul Timaeus dan Critias. Di video kali ini aku tidak akan membahas tentang Atlantis secara umum saja, aku juga akan membahas tentang keterkaitan Atlantis dengan Timaeus dan Critias dan juga bukti-bukti tentang adanya Atlantis di dunia ini, dan juga ada yang mengatakan kalau Atlantis itu ada di Indonesia. Aku juga akan menyebutkan bukti-buktinya, dan aku juga akan menjelaskan sedikit tentang Atlantis yang katanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. So langsung saja ke videonya. Without any further ado, let's get into this video. Okay? Kalau kita membahas tentang Atlantis tanpa membahas tentang Timaeus dan Critias, rasanya itu kayak kita minum kopi tanpa gula, pahit rasanya. Karena segala sumber dari teori konspirasi tentang Atlantis itu berasal dari buku ini. Jadi Timaeus dan Critias itu adalah dua buku karya Plato yang ditulisnya pada tahun sekitar 360 sebelum Masehi. Buku ini adalah buku yang berisi tentang percakapan antara 4 orang filsuf Yunani yang terkenal pada masa itu. Jadi secara jelasnya Plato itu hanya mengutip percakapan-percakapan tersebut lalu dituangkannya ke dalam buku yang diberi judul tadi, Timaeus dan Critias. 4 orang filsuf tersebut yaitu ada Hermocrates, Socrates, Timaeus, dan Critias. Jadi judul dari buku Timaeus dan Critias itu diambil dari kedua nama orang tersebut. Perbedaan dari kedua buku ini itu adalah Timaeus sendiri lebih menceritakan tentang masyarakat ideal pada masa itu. Tapi di dalamnya juga tetap ada kisah tentang Atlantis, tapi hanya sedikit saja. Seperti orangnya sendiri, Timaeus itu hanya mengetahui dasarnya saja dari kota Atlantis. Tapi kalau Critias itu lebih mendeskripsikan tentang Atlantis, mulai dari karakteristik tanahnya, asal mula nenek moyangnya, siapa rajanya, terus bagaimana raja itu memecah Pulau Atlantis menjadi beberapa bagian. Pokoknya di buku Critias ini lebih lengkap sesuai dengan orangnya juga, karena Critias itu adalah orang pertama dari keempat orang tersebut yang mengetahui tentang Atlantis terlebih dahulu, karena dia diceritai oleh ayahnya sendiri, dan ayahnya sendiri itu diceritai oleh kakaknya. Jadi seperti ini. Cerita tentang Atlantis itu pertama kali dibawa oleh pendeta dari Mesir. Lalu pendeta dari Mesir itu menceritakannya kepada Solon. Lalu Solon menceritakannya kepada Droides, yaitu kakek Critias sendiri, kakek buyut. Lalu kakek buyut tersebut menceritakan kisah Atlantis kepada ayahnya Critias, dan ayahnya Critias selalu menceritakannya kepada Critias. Lalu Critias menceritakannya kepada ketiga orang tadi, yaitu Timaeus, Socrates, dan Hermocrates. Lalu bagaimana kok Plato bisa mengetahui percakapan-percakapan antara mereka walaupun Plato tidak mengikuti diskusi tersebut. Jadi Socrates itu adalah guru dari Plato dan Critias adalah paman dari Plato. Ya mungkin saja Plato mengetahui cerita tersebut berasal dari gurunya, ditambah lagi berasal dari pamannya sendiri. Jadinya masuk akal dari mana Plato mendapatkan kisah tersebut. Plato menceritakan Atlantis di buku Timaeus ini hanya sekedar lokasinya saja, di mana Atlantis itu berada. Jadinya kalau kita lihat lagi, ternyata lokasi dari Atlantis itu sudah diceritakan oleh Plato di dalam bukunya tersebut. Tidak hanya di buku Timaeus, tapi di Critias pun juga diceritakan oleh Plato. Jadi
Menurut Plato, lokasi dari Atlantis sendiri ada di Samudra Atlantik, tepatnya di pilar-pilar Hercules, dan di seberang dari Pulau Atlantis sendiri ada selat yang dinamakan dengan Selat Mainstay dan Heglisi. Tapi walaupun lokasi tersebut sudah dijelaskan secara gamblang oleh Plato, tapi kenapa kok masih aja ada orang yang mencari Atlantis tidak di tempat yang dikatakan oleh Plato? Yaitu karena kan Atlantis sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan Atlantis ini kan tenggelam ke dasar laut. Jadinya mungkin saja kota Atlantis ini sudah terseret oleh arus, jadi bisa saja sudah mengitari bumi. Maka dari itu para peneliti tidak hanya meneliti Atlantis di Samudra Atlantik saja, juga di samudra-samudra dan belahan-belahan dunia yang lain. Atlantis dalam buku Times itu memang segitu saja yang diceritakan oleh Plato. Tapi kalau Critias, Atlantis itu lebih mendalam lagi. So aku akan membahas tentang asal muasal dari bangsa Atlantis sendiri menurut buku Critias. Jadi pada saat itu Plato mengatakan dewa utama Yunani itu memerintahkan dewa-dewa yang lain untuk mendiami pulau-pulau yang ada di bumi. Salah satunya pulau yang nantinya akan menjadi Atlantis ini. Dan yang memegang pulau Atlantis ini adalah Dewa Poseidon. Dewa Poseidon sendiri adalah dewa laut yang diperintahkan oleh dewa tadi untuk menduduki pulau Atlantis. Dan ketika Poseidon itu turun ke Atlantis, ternyata di tengah-tengah Atlantis itu sudah ada gunung, bukan gunung ya, bukit, yang di situ sudah ada seorang gadis cantik yang nantinya akan menjadi istri dari Poseidon. Gadis cantik tersebut bernama Kleito. Kleito sebelumnya memiliki seorang ayah dan seorang ibu. Ayahnya bernama Evenor dan ibunya itu bernama Leucippe. Dan ketika beranjak dewasa, Kleito ini ditinggal kedua orang tuanya. Orang tuanya meninggal dan dia hidup sebatang kara di bukit tersebut. Dan ketika Poseidon bertemu dengan Kleito, mulailah tumbuh percikan-percikan cinta di antara mereka. Lalu mereka pun melakukan hubungan terlarang di bukit tersebut. Lalu setelah mereka melakukan hubungan terlarang, Poseidon pun menikahi Kleito. Lalu Poseidon pun mulai mengubah pulau Atlantis menjadi pulau yang sangat indah. Poseidon juga memecah pulau Atlantis yang tadinya hanya satu pulau besar menjadi beberapa bagian. Seperti dataran yang ada di sekitar bukit tempat Kleito tinggal itu dijauhkan dengan dataran yang lainnya. Bukit itu lalu dikelilingi oleh laut yang membentuk lingkaran. Dan dataran yang ada di sekitar bukit tadi dibagi dua lagi oleh Poseidon membentuk lingkaran juga. Dan di tengah-tengah pecahan dua tersebut ada laut lagi yang membentuk lingkaran. Jadinya Poseidon membentuk wilayah Atlantis menjadi dua daratan dengan bentuk yang melingkar dan juga tiga wilayah perairan, yaitu wilayah perairan laut yang ada di kawasan utama dan wilayah perairan laut yang ada di kawasan permukiman dan juga samudra untuk tempat lalu lalang kapal menuju ke pulau-pulau yang lain. Masing-masing daratan tadi memiliki sirkumferen yang sama dengan daratan utama. Jadinya tidak ada penyusup yang mampu melewati batas dari wilayah Atlantis. Poseidon juga membuat dua mata air di tengah-tengah pulau, yaitu mata air hangat dan juga mata air dingin. Ia juga membuat tanahnya menjadi semakin subur dan mengeluarkan makanan-makanan langsung dari tanahnya. Tidak harus menanamnya dulu, langsung ada seperti itu. Setelah Poseidon mendesain Atlantis menjadi sedemikian rupa, Kleito akhirnya melahirkan 5 pasang anak kembar. 5 anak kembar tersebut jenis kelaminnya laki-laki semua, dan anak pertama itu diberi nama Atlas, dan dia diwarisi tanah utama dari negeri Atlantis dan juga wilayah samudra yang mengelilingi pulau Atlantis, yaitu Samudra Atlantik. Perlu diketahui 5 pasang anak kembar itu tidak anak kembar yang jumlahnya 5, tapi anak kembar yang jumlahnya 10, tapi ke 10-nya itu setiap 2 anak kembar, jadinya selingnya itu 22 gitu. Dan yang diwarisi dengan tanah utama dan juga Samudra Atlantik tadi itu yang pertama kali lahir. Poseidon juga menjadikan Atlas sebagai raja dari saudara-saudaranya. Setelah itu mereka berpencar ke seluruh negeri
dan membangun keluarganya sendiri-sendiri di sana. Jadi dari situlah asal muasal dari bangsa Atlantis itu ada. Di tengah-tengah masyarakat Atlantis itu ternyata juga ada kelas-kelas masyarakatnya, tapi beda dengan kasta yang ada di zaman sekarang. Kelas-kelasnya cenderung berdasarkan dari profesi, seperti kelas tukang batu, tukang kayu, dan prajurit-prajurit yang menangani keamanan di sekitar Atlantis. Bagi para prajurit-prajurit yang ada di Atlantis itu, mereka disediakan wilayah sendiri dan mereka diberi sumber daya alam yang sangat melimpah dan juga disediakan secara gratis. Dengan adanya kelas-kelas masyarakat tersebut tidak membuat mereka itu semakin jauh, tapi membuat mereka semakin dekat satu sama lain karena mereka mementingkan asas kesetaraan. Juga apa saja yang mereka miliki pasti orang Atlantis juga memilikinya semua. Jadinya di sana tidak ada istilah orang kaya, orang miskin, semuanya setara. Maka dari itu masyarakat Atlantis itu dikenal sebagai masyarakat yang sangat akur dan juga memiliki toleransi yang sangat tinggi. Keakuran mereka tidak main-main dan bahkan mereka disegani masyarakat-masyarakat atau bangsa yang berada di luar pulau Atlantis. Atlantis itu juga dianugerahi dengan masyarakat yang pintar-pintar, jadinya teknologi di sana itu cepat berkembang dan sangat maju. Teknologi-teknologi tersebut antara lain seperti kuil yang dibangun oleh rakyat Atlantis untuk Poseidon dan juga istana yang sangat megah untuk rajanya. Mereka juga membuat pelabuhan-pelabuhan yang sangat megah. Plato juga menyebutkan bahwa bangunan-bangunan yang ada di Atlantis itu dihiasi dengan logam-logam yang sangat indah dan nilainya itu setara dengan emas. Walaupun logam tersebut juga mengandung emas, tetapi tidak diketahui kenapa nilainya itu setara dengan emas. Logam tersebut dinamai dengan orichalcum berwarna merah, kandungannya ada emas, perak, sama kuningan. Mereka juga diketahui memiliki pesawat terbang dan bahan bakarnya itu tidak seperti yang ada di sekarang, tapi bahan bakarnya itu berasal dari kristal-kristal yang misterius yang stoknya di sana itu sangat banyak sekali. Karena masalah pesawat terbang dan kristal inilah muncul teori kalau Atlantis itu tenggelam di segitiga Bermuda. Tapi kalau kalian berpikir bagaimana kok Atlantis selama beribu-ribu tahun itu tetap menjadi bangsa-bangsa yang sangat digemari oleh masyarakat-masyarakat yang hidup di luar Atlantis. Ternyata setiap raja yang meneruskan raja berikutnya itu selalu diberikan ilmu yang sama. Jadi setiap generasi itu selalu memiliki kesamaan yang sama dengan generasi sebelumnya. Walaupun Atlantis memiliki segudang keindahan dan juga hal-hal yang kurang di luar nalar pada saat itu, Atlantis tetap saja mengalami masa kehancuran, yaitu pada sekitaran 9000 tahun waktu Solon atau sekitaran 9500 sebelum Masehi. Itu mereka melakukan peperangan dengan Athena atau kota yang ada di Yunani di luar pilar-pilar Hercules, dan tanpa disangka-sangka mereka kalah dalam peperangan tersebut. Athena mengalami kemenangan luar biasa dan Atlantis mengalami kekalahan yang tidak main-main. Lalu mereka pun pulang. Atlantis juga mengalami shock berat karena sebelumnya mereka telah menang melawan Afrika dan Eropa. Tapi ketika mereka melawan Athena, mengapa mereka bisa kalah? Hal tersebut tidak diketahui hingga saat ini. Dan setelah bala tentara itu pulang, tidak disangka-sangka setelah itu Poseidon pun murka. Poseidon murka bukan karena dia mendengar kalau bangsa Atlantis kalah melawan Athena. Poseidon murka melainkan bangsa Atlantis itu sudah diliputi dengan keduniawian. Mereka mulai tidak akur, mereka mulai melakukan diskriminasi di sana sini. Mereka juga mulai mengganggu wilayah-wilayah yang ada di luar Atlantis seperti tadi, memerangi Afrika, memerangi Athena, memerangi Eropa seperti itu. Lalu karena Poseidon mengetahui hal-hal tersebut, dia pun mengazab bangsa Atlantis dengan dijatuhi gempa yang sangat dahsyat dan juga tsunami yang sangat besar, dan tanah-tanah yang ada di Atlantis itu diterbangkan dan lalu dijatuhkan kembali, dan itu cukup untuk menutupi keberadaan Atlantis dari pandangan mata. Atlantis juga ditenggelamkan oleh Poseidon dalam waktu 1 hari 1 malam saja, mana keberadaan aslinya
dan juga apakah ini benar ataupun nyata. Tetapi menurut buku Kritias, sebelum Poseidon itu mengajak bangsa Atlantis, sebelumnya Poseidon itu sudah bermusyawarah dengan dewa-dewa yang lain termasuk Zeus. Kritias juga menceritakan bagaimana jalannya musyawarah tersebut. Tapi ketika Zeus akan berkata sesuatu, buku Kritias ini selesai begitu saja, tidak ada terusannya. Jadi hanya tertera nama Zeus dan titik-titik saja, tidak diteruskan oleh Plato, tidak diketahui sebabnya apa, dan ini membuat banyak orang di dunia ini merasa hampa setelah membaca buku Kritias ini. Walaupun buku Kritias karangan Plato ini kalau kita lihat itu seperti sebuah dongeng, tapi banyak orang juga yang meyakini kalau ini tuh bukan fiksi ataupun dongeng. Mereka tetap percaya dengan Plato dan apa yang dituliskannya. Tapi ada juga beberapa kalangan yang tetap ngotot kalau ini itu sebuah dongeng. Walaupun seperti itu, tetap banyak orang yang mempercayai kalau Atlantis itu sebenarnya ada, karena ada beberapa bukti yang mengatakan kalau Atlantis itu memang ada, seperti bukti-bukti berikut ini. Ada 3 bukti kuat yang bisa menjadi tolak ukur untuk menemukan Atlantis, yaitu seperti pertama, teknologi Antikythera. Apa itu Antikythera? Antikythera adalah sebuah jam astronomi yang diyakini ditemukan di dalam kapal karam yang karamnya itu sudah 1000 tahun sebelum Masehi. Mesin itu bahkan disebut sebagai komputer pertama yang ada di dunia ini. Orang-orang yang menemukan Antikythera ini percaya kalau orang-orang zaman dulu tidak mungkin bisa membuat ini kecuali dari bangsa Atlantis seperti apa yang Plato sebutkan. Yang kedua, ada penemuan logam mitologis dalam bangkai kapal juga. Seperti yang sudah saya katakan, kalau Atlantis itu bangunan-bangunannya itu dihiasi dengan lampu-lampu yang berasal dari Orichalcum. Dan pada tahun 2015 ada 3 arkeolog yang menemukan 39 balok yang diyakini itu sebagai Orichalcum di bangkai kapal tenggelam. Bangkai kapal tersebut diyakini berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi. Dan yang terakhir ada batu jangkar yang ditemukan di Selat Gibraltar. Menurut Plato tadi, kan Atlantis itu ada di daerah pilar-pilar Hercules. Nah, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, ternyata Selat Gibraltar ini tuh sama dengan deskripsi Plato tentang pilar-pilar Hercules. Jumlah jangkar yang ditemukan itu ada 6, dan diperkirakan umur dari jangkar ini sekitaran 4000 tahun. Ke-6 jangkar ini ditemukan oleh tim dari kru film dokumenter yang dirilis pada 2017 lalu yang berjudul Atlantis Rising. Dan yang sedikit membuat aku shock itu di Atlantis, kata Plato itu kaya akan buah yang memiliki kulit yang keras. Terus di buah tersebut dalamnya itu ada airnya yang dapat diminum. Terus punya daging dan punya kandungan minyak yang bisa diserap atau disuling.